Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wafda Hukum Negara, NIM 12024-106. Di sini akan menjelaskan mengenai laporan tata tulis karya ilmiah dari kelompok 7 mengenai CLEAR atau bisa disebut dengan Cleaning Local Environment Against Residual Plastic. Nah, jadi proyek ini lagi. Nah, proyek ini tuh disusun oleh saya dan teman saya, Aven dari Prodi Meteorologi. Nah, lanjut. Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah dikarenakan plastik adalah bahan sintetis yang sangat banyak digunakan karena ringan, tahan lama, dan murah. Nah, plastik itu sudah diperkenalkan pada tahun 1907. Nah, penggunaannya untuk saat ini akan terus meningkat termasuk di Indonesia. Nah, sayangnya plastik itu sulit terurai dan dapat pecah menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik berukuran di bawah 5 mm dan berasal dari produk industri atau pecahan sampah plastik. Nah, partikel ini itu telah mencemari hampir semua perairan di Indonesia. Mikroplastik juga berbahaya, dapat merantai makanan dan berdampak pada kesehatan. Mikroplastik juga berada pada daerah padat penduduk seperti Ambon dan Jawa Utara, memiliki tingkat pencemaran yang tertinggi. Serta minimnya kesadaran masyarakat dan alat penyaring membuat masalah ini perlu segera ditangani. Nah, lalu ada beberapa rumusan masalah terkait dengan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana merancang filter air yang efektif, tahan lama, dan terjangkau untuk menyaring mikroplastik. Dan yang kedua, seberapa efektif sih prototipe filter tersebut dalam mengurangi kandungan mikroplastik dalam air. Nah, ruang lingkup penelitian dari CLEAR, yang pertama adalah perancangan sistem filtrasi bertingkat, yang kedua penggunaan sensor HT-SR4, ketiga uji efektivitas alat terhadap sampel air, dan yang terakhir adalah evaluasi biaya dan implementasi. Lanjut. Nah, lalu apa sih tujuan dari dirancang penelitian ini? Yang pertama adalah merancang dan membuat prototipe filter air yang mampu menyaring mikroplastik secara efektif menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Menguji efektivitas. Yang kedua adalah menguji efektivitas filter air dalam mengurangi kandungan mikroplastik dalam air, serta mengevaluasi kinerjanya dibandingkan metode dengan penyaringan lain. Contohnya adalah dengan penyaringan zeolite dan lain-lain. Nah, lalu teori dasar dari penelitian ini, yang pertama adalah mikroplastik adalah partikel plastik yang kurang dari 55 mm yang mencemari perairan. Yang kedua, sistem filtrasi bertingkat dapat memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Nah, yang terakhir adalah sensor ultrasonik digunakan untuk indikator kondisi filter. Nah, lalu bagaimana sistem kerja alat ini? Jadi yang pertama adalah air dari perairan tersebut yang tercemar akan masuk ke dalam alat melalui bagian atas kompartemen pertama. Nah, dapat dilihat di sini ada sebuah lubang. Nah, di sini adalah tempat masuknya air. Yang kedua, air akan mengalir secara gravitasi melalui sistem filtrasi bertingkat. Nah, dalam diagram gambar itu bisa dilihat ada yang warna oranye, biru, dan kuning. Nah, ini adalah filtrasi bertingkat tersebut. Nah, lapisan terdiri dari lapisan atas jaring paranet untuk menyaring partikel besar seperti daun dan plastik besar. Yang kedua, yang biru, cheesecloth untuk menangkap partikel halus seperti mikroplastik. Dan yang ketiga adalah air bersih keluar melalui lubang di bagian bawah alat. Nah, jadi nanti air yang bersih akan berkumpul di bagian sini, di bagian bawah. Nah, lalu terdapat juga sensor ultrasonik HT-SR4 yang dipasang di atas kompartemen yang akan mengukur tinggi air. Nah, yang digunakan adalah yang ini. Ini adalah HT-SR4. Nah, jika ketinggian air melebihi ambang atas atau indikasi filter tersumbat, jadi jika air yang sudah melebihi dan dari sensor tersebut, maka dikatakan air itu tersumbat oleh mikroplastik. Nah, sensor akan mengaktifkan LED. LED-nya adalah yang ini sebagai indikator bahwa filter perlu diganti. Nah, lalu yang terakhir adalah filter disusun secara modular dalam keranjang sehingga mudah dilepas dan diganti oleh pengguna. Nah, kesimpulan dari
penelitian kami adalah yang pertama, mikroplastik yang berukuran kecil seringkali tidak tertangkap oleh sistem pengolahan air limbah konvensional sehingga masuk ke badan air dan akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Lalu alat filtrasi mikroplastik bernama CLEAR atau Cleaning Local Environment Against Residual Plastic hadir sebagai respon atas permasalahan tersebut. Nah, CLEAR menggunakan sistem filtrasi bertingkat dan sensor monitoring sebagai fitur utama. Lalu alat ini juga menggunakan dua jenis media penyaring, yaitu jaring paranet dan cheesecloth. Jaring paranet pada filter yang pertama dan cheesecloth pada lembar yang kedua, yang dipasang secara modular dalam keranjang besi, memungkinkan proses refill yang praktis. Nah, yang terakhir adalah sistem monitoring menggunakan sensor HT SR4 atau float switch yang memberi peringatan saat filter penuh. Nah, ada beberapa saran untuk penjelasan ini. Yang pertama adalah pengujian lanjutan diperlukan untuk mengetahui kinerja alat dalam jangka panjang dan pada jenis limbah air yang lebih kompleks. Nah, hal itu terjadi karena dalam pengujian alat kami itu masih terdapat celah, seperti masih banyak mungkin sampah yang ukurannya sangat kecil tetap ada pada air bersih. Yang kedua, penambahan lapisan penyaring lebih halus seperti karbon aktif. Nah, dari lapisan yang tadi itu kami tidak menggunakan karbon aktif. Nah, jadi bisa diberikan lapisan yang lebih halus seperti karbon aktif itu agar mikroplastik lebih kecil tadi itu tidak lolos. Yang ketiga, pengembangan versi TOT dengan sistem IoT dengan sistem monitoring berbasis aplikasi dapat meningkatkan fungsionalitas dan daya tarik pengguna. Nah, jadi sistem beraplikasi selain membantu memonitoring juga membuat praktis. Lalu yang terakhir, penyusunan paduan perawatan dan penggantian filter. Nah, mungkin laporan dari teknologi ilmiah mengenai penelitian yang saya usungkan yakni tentang CLEAR. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.